Kenapa sih bisa disebut burung hantu? Bukan hanya sekadar nama biasa, tetapi memiliki berbagai alasan yang mendasarinya. Berikut beberapa alasan mengapa burung ini disebut burung hantu. 1. Suara yang misterius dan menyeramkan. Burung hantu memiliki suara khas yang sering terdengar menyeramkan, terutama di malam hari. Suaranya bisa berupa lengkingan, siulan, atau suara ho-ho yang terdengar dalam keheningan malam, sehingga dikaitkan dengan suara makhluk halus atau hantu dalam kepercayaan masyarakat. 2. Aktivitas nokturnal. Malam hari, burung hantu adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka aktif berburu dan bergerak di malam hari. Karena banyak kepercayaan menganggap malam sebagai waktu di mana roh dan makhluk gaib berkeliaran, burung ini pun sering dikaitkan dengan dunia mistis. 3. Mata besar dan tatapan tajam. Salah satu ciri khas burung hantu adalah matanya yang besar dan tajam, yang membuatnya tampak menyeramkan. Mata besar ini membantunya berburu dalam gelap, tetapi juga menambah kesan hantu, karena terlihat seperti selalu memperhatikan sesuatu dengan tajam. 4. Gerakan yang diam dan tiba-tiba. Burung hantu memiliki bulu yang dirancang khusus untuk terbang tanpa suara. Ini membuat mereka bisa mendekati mangsa tanpa terdeteksi. Dalam budaya tertentu, makhluk yang bisa bergerak tanpa suara sering dikaitkan dengan makhluk gaib, sehingga burung ini mendapat julukan hantu. 5. Simbolisme dalam budaya dan mitos. Di berbagai budaya, burung hantu sering dikaitkan dengan dunia mistis. Dalam beberapa mitologi Eropa, burung hantu dianggap sebagai pertanda kematian atau kehadiran roh. Sementara itu, di budaya Yunani kuno, burung hantu justru melambangkan kebijaksanaan dan menjadi simbol Dewi Athena. 6. Mitos dan kepercayaan lokal. Di Indonesia, banyak daerah memiliki mitos tentang burung hantu. Misalnya, beberapa masyarakat percaya bahwa suara burung hantu yang berbunyi dekat rumah bisa menjadi pertanda akan ada kematian atau musibah. Karena itulah, namanya menjadi burung hantu, karena sering dikaitkan dengan hal-hal gaib atau pertanda mistis. 7. Mata yang selalu terbuka dan tidak bisa berkedip seperti manusia. Burung hantu tidak memiliki kelopak mata seperti manusia yang bisa berkedip ke bawah. Sebaliknya, mereka hanya bisa menutup mata dengan cara memejamkan kelopak dari bawah ke atas atau menggunakan membran transparan. Ini membuat mereka terlihat seperti selalu menatap tajam, memberikan kesan misterius dan menakutkan. 8. Kemampuan memutar kepala hampir 270 derajat. Burung hantu memiliki leher yang sangat fleksibel dan bisa memutar kepalanya hingga hampir 270 derajat. Gerakan ini terlihat tidak wajar bagi manusia dan sering dikaitkan dengan sesuatu yang supranatural atau hantu yang bisa melihat ke segala arah tanpa menggerakkan badannya. 9. Keheningan saat terbang. Burung hantu memiliki bulu khusus yang memungkinkan mereka terbang tanpa suara. Ini membuat mereka bisa mendekati mangsanya dengan sangat senyap. Dalam mitos dan cerita rakyat, makhluk yang bisa bergerak tanpa suara sering dikaitkan dengan dunia gaib, sehingga burung hantu mendapat nama yang menyeramkan. 10. Wajah yang menyerupai topeng atau tengkorak. Bentuk wajah burung hantu yang datar dan melingkar menyerupai topeng atau tengkorak. Dalam banyak budaya, bentuk wajah seperti ini sering dikaitkan dengan roh atau makhluk gaib, yang mungkin menjadi salah satu alasan burung ini disebut hantu. 11. Kebiasaan bertengger di pohon tua atau tempat sepi. Burung hantu sering ditemukan bertengger di pohon tua, rumah kosong, atau tempat sepi yang jarang dikunjungi manusia. Karena tempat-tempat tersebut sering dianggap angker, keberadaan burung hantu di sana semakin memperkuat asosiasinya dengan dunia mistis. 12. Kepercayaan bahwa burung hantu bisa melihat makhluk gaib. Di beberapa budaya, burung hantu dianggap memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus yang tidak bisa dilihat manusia. Hal ini membuat mereka semakin dikaitkan dengan dunia hantu atau roh. 13. Mitos bahwa suara burung hantu bisa menjadi pertanda buruk. Banyak masyarakat percaya bahwa suara burung hantu yang terdengar di malam hari, terutama jika dekat rumah, merupakan pertanda akan ada kematian atau musibah. Karena mitos ini sangat kuat, burung ini pun diberi nama burung hantu. 14. Mata yang bersinar di kegelapan.
Mata burung hantu memiliki lapisan khusus yang bisa memantulkan cahaya, membuatnya terlihat bersinar di kegelapan. Efek ini sering dikaitkan dengan mata makhluk gaib atau hantu dalam cerita rakyat. 15. Simbolisme dalam kepercayaan dan agama kuno. Dalam berbagai peradaban kuno, burung hantu sering dikaitkan dengan dunia kematian dan roh. Contohnya, di Mesir kuno, burung hantu dianggap sebagai penjaga dunia bawah. Sementara di mitologi Romawi, burung hantu sering dikaitkan dengan nasib buruk. 16. Bentuk tubuh yang bisa mengembang secara tiba-tiba. Beberapa jenis burung hantu bisa mengembangkan bulunya untuk terlihat lebih besar dan mengintimidasi lawan. Perubahan bentuk tubuh yang tiba-tiba ini bisa terlihat menyeramkan, seperti makhluk mistis yang berubah wujud. 17. Kebiasaan bertengger di atap rumah pada malam hari. Burung hantu sering bertengger di atas atap rumah, terutama di daerah pedesaan. Karena suara dan kehadirannya di malam hari sering tidak disadari hingga tiba-tiba terdengar, ini membuat orang menganggapnya sebagai pertanda kehadiran roh atau hantu. 18. Hubungan dengan ilmu gaib dan dukun. Dalam beberapa kepercayaan, burung hantu dianggap memiliki hubungan dengan ilmu hitam, penyihir, atau dukun. Di beberapa daerah, burung ini bahkan dikaitkan dengan kemampuan untuk mengirim pesan dari dunia roh. Jadi, meskipun burung hantu terlihat menyeramkan, sebenarnya mereka adalah hewan yang sangat menarik dan memiliki banyak manfaat bagi ekosistem. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya doain rezekinya lancar terus dan diwujudkan keinginannya. Amin amin ya robbal alamin.